Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang PH 2 yang kemarin. Ingat, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian pastikan sudah mandi, sudah sarapan, sudah melakukan kegiatan pagi yaitu duha dan tadarus, dan juga kalian mengisi absensi di e-learning ya. Di sini kita menentukan himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan keseluruhan, himpunan semuanya gitu ya. Dari ular belang, ular piton, ular sanca. Kalau misalnya kita lihat ular belang itu sama ular piton masih satu himpunan, sedangkan ular sanca itu enggak ya. Nah, kalau kita lihat untuk opsi air, dia hanya pengelompokan si ular sanca. Kalau untuk darat, kita lihat untuk pengelompokan ular belang dan ular piton. Dan juga untuk ular, nah kebetulan nih bisa, ular itu bisa semesta untuk nomor 1 ini. Kalau bertelur dia masih ke atas lagi, sedangkan kita cukup semestanya aja udah kebagi 2 ya. Berarti jawabannya adalah nah, ini juga masih menentukan himpunan semesta, yang dimana anggotanya adalah buaya, biawak, komodo, anjing, dan kucing. Kalau kita lihat di situ buayanya ada di satu himpunan atau satu kelompok sama biawak dan komodo, sedangkan anjing dan kucing satu kelompok juga beda dari kelompok buaya, biawak, dan komodo ya. Ini otomatis himpunan semestanya adalah hewan pemakan daging ya. Karena kalau misalkan kita lihat mau bertelur beranak kan masih pengelompokan lagi tuh. Berarti paling atasnya lagi adalah hewan pemakan daging. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita menentukan himpunan semesta dari kadal, tokek, biawak. Kalau kita lihat kadal ada di pemakan serangga sama tokek. Terus juga biawak itu ada di bertelur. Kira-kira apa nih himpunan semestanya? Ya benar banget, himpunan semestanya adalah hewan berkaki 4 karena paling atas gitu ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Di sini ada diagram Venn, di mana kita harus menentukan anggota himpunan A gabung B. Ya, kalau kita lihat sebenarnya A itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. B itu 3, 4, 5, 6. Karena digabung berarti kita harus menginput atau menganggap semuanya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya D ya. Kalau misalkan untuk ada yang double kayak A kan sama B sama-sama ada 3, 4-nya. Jadi kalian cukup tulis 1 aja ya. Ingat, sekali lagi untuk nomor ini jawabannya adalah D ya. Nah, ini masih sama diagram Venn-nya. Kalau sekarang adalah anggota himpunan A irisan B. Berarti ada di A juga, ada di B juga. Gampang banget, tinggal kita lihat yang double, yang sama. Anggotanya yang sama yaitu cuma 3 dan 4. Ya kan? Jadi jawabannya adalah C. Kalau untuk ini diagram Venn masih sama lagi. Di sini kita menentukan anggota himpunan A dikurang B. Ya sebenarnya ibaratnya kayak 10 dikurang 2, 8. Nah,
Ini sama anggota-anggotanya tapi yang dibahas anggota A 1, 2, 3, 4. Kalau dikurang B 3, 4, 5, 6 jadi berapa? Jadi untuk anggota yang sama antara A dan B itu sudah hilang. Berarti kita hanya menyebutkan anggota A-nya saja yang tidak ada di B. Berarti 1, 2 ya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, ini masih sama ya diagram Venn-nya, sama lagi. Kalau untuk anggota himpunan B dikurang A berarti anggota B yang nggak ada di A. Cukup kita lihat. Ibaratnya nih ya, anggota yang B 3, 4, 5, 6 dikurang sama A 1, 2, 3, 4. Karena ada yang sama antara A sama B yaitu 3 dan 4, berarti untuk B dikurang A adalah 5 dan 6. Jadi jawabannya yaitu C. Nah, sekarang diagram Venn-nya udah berbeda ya. Kalau kita lihat anggotanya A itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota B-nya 2, 4, 7, 8 dan anggota sisanya adalah 9, 10 yang nggak ada di himpunan A atau himpunan B. Nah, kalau di sini Ibu lihat semestanya itu berarti berapa? Semesta itu semuanya, Ibu bilang seluruhnya. Berarti kita sebutin semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang pernyataan yang benar berdasarkan diagram Venn tersebut adalah A gabung B komplement. Jadi antara himpunan A gabung B yang berkomplement atau yang gak ada di himpunan A gabung B itu siapa? 9 dan 10. Benar ya? Karena A dan A gabung B itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sedangkan yang di luar dari A gabung B yaitu 9 sama 10. Nah, kalau B komplement berarti anggota B yang selain anggota B gitu. Padahal anggota B itu yaitu 1, 3, 5, 9, 10. Nah, sedangkan di sini 2, 4-nya ada yang include. Jadi kurang tepat. Untuk yang A komplement berarti anggota himpunan A yang gak ada di himpunan A selain himpunan A gitu ya. Berarti kan harusnya 7, 8, 9, 10. Sedangkan di situ ada 2 sama 4. Padahal 2 sama 4 adalah anggota himpunan A. Nah, kalau yang tadi Ibu bilang opsi D, A gabung B itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kalian hati-hati, di sini sebenarnya nggak ada angka 6. Ya. Jadi yang D kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah A. Komplement dari himpunan A. Tadi seperti penjelasan sebelumnya, berarti anggota himpunan A komplemennya yang bukan ada, yang nggak ada di himpunan A siapa aja? 7, 8, 9, 10. Jadi jawabannya yang D. Komplement dari himpunan A irisan B. Berarti kita lihat dulu A irisan B yang sama kan antara himpunan A sama himpunan B kan itu 2, 4. Berarti tinggal kita sebutin sisanya. Yaitu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Jadi jawabannya adalah B. Ih, kalian pinter banget. Jika K 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan L adalah bilangan ganjil antara 3 dan 15, maka K irisan L adalah, coba untuk himpunan yang L kan kita belum tahu nih anggotanya siapa aja. Kalau bilangan ganjil antara 3 dan 15 itu berarti tidak disebut, 15 tidak disebut ya. Lanjut, ada 5, 7, 9, 11, 13 ya. Oke. Di sini K irisan L berarti anggota K sama anggota L yang sama. Kita lihat cuma hanya ada 5 dan 7 ya. Jadi jawabannya A.
Banyaknya himpunan bagian sejati dari himpunan dengan jumlah anggota 6 elemen adalah, kalau untuk soal seperti ini, kalian tinggal mengingat tentang segitiga Pascal, di mana kalau anggotanya ada 6, berarti 2 pangkat 6, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 64. Nah, kalau sejati itu dia bukan himpunan kosong dan bukan himpunan yang beranggotakan 6-6-nya. Jadi tinggal kalau disusun segitiga Pascal kan seperti ini. Nah, kita lihat untuk yang pertama sama yang terakhir itu kita nggak hitung. Jadi totalnya adalah 62. Jawabannya C. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 8 elemen dengan banyaknya anggota 6 elemen adalah, kita lihat segitiga Pascal untuk banyaknya anggota beberapa elemen itu kita tampilkan seperti ini. Ini untuk yang beranggotakan 8 elemen ya. Jadi ada 1, 8, 28, 56, 70, 56, 78, dan 1. Kalau kita lihat di sini dia minta banyaknya anggota 6 elemen. Ya udah, kita hitung dari yang pertama. Ini himpunan kosong, ini yang beranggotakan 1, ini yang beranggotakan 2, ini beranggotakan 3, ini beranggotakan 4, ini beranggotakan 5, ini beranggotakan 6. Ini 7, ini 8. Jadi untuk jawabannya yaitu 28. Jadi jawabannya yang B. Banyaknya himpunan bagian dari A, B, C, D, E yang terdiri atas 2 anggota adalah, kita lihat aja nih jumlah anggota dari himpunan ini ada berapa? Ada 5. Berarti kalau untuk urutan segitiga Pascalnya, anggota-anggotanya itu, banyaknya anggota-anggotanya itu ada 1, 5, 10, 10, 5, dan 1 ya. Jadi dia minta yang terdiri atas 2 anggota. Ya udah, berarti kita bisa simpulkan aja langsung. Ada banyaknya anggota 0 atau himpunan kosong, ada 1, ada yang kedua, berarti jawabannya 10, yang C. Suatu kelas terdapat 40 siswa. Banyaknya siswa yang menyukai matematika 32. Banyak siswa yang menyukai IPA 22. Berapa banyak siswa yang menyukai keduanya? Kalau kalian ingat PJJ 2 minggu sebelum ini, kalian itu untuk menentukan operasi himpunan pada diagram Venn, kalian menjumlahkan semesta S sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Ya udah, kita tambahkan N tambah 32 dikurang N ditambah 22 dikurang N ditambah 4. Untuk 1 anggota yang suka keduanya, untuk 2 himpunan A, yang ketiga himpunan B, yang keempat anggota yang gak suka keduanya. Tapi untuk kasus kali ini yang gak suka keduanya gak ada ya. Jadi langsung aja kita hitung. 40 sama dengan 54 dikurang N. N sama dengan 54 dikurang 40. Jadi N-nya adalah 14. N di sini banyaknya anggota yang menyukai kedua pelajaran ya. Jadi jawabannya D. Oke, untuk sekarang jumlah semestanya 40, jumlah seluruhnya. Yang menyukai matematika 32, yang menyukai IPA 23. Di sini banyak siswa yang hanya menyukai satu pelajaran. Kamu jangan bingung antara pelajaran matematika atau IPA. Kan pertanyaannya menyukai satu pelajaran, berarti yang menyukai satu pelajaran di matematika berapa jumlahnya? Yang menyukai satu pelajaran IPA, hanya IPA, berapa jumlahnya? Kalian jumlahin deh. Gitu. Untuk kali ini Bu kasih triknya, fast track untuk mengetahui yang suka keduanya ya.
Jadi tinggal jumlahkan 32 ditambah 23 itu 55. 55 dikurang 40 sama dengan 15. Nah, terus setelah kita dapat 15 berarti 32 dikurang 15 sama 23 dikurang 15. Ya. 17 dan 8. Jadi kalau kita jumlahin antara 17 dan 8 atau jumlahkan banyaknya anggota yang hanya menyukai satu pelajaran matematika sama IPA yaitu 25. Jadi jawabannya yang D. Kalau soal ini tuh gampang banget ya. Di sini ada siswa yang pernah pergi ke Anyer, Bali, dan Cirebon. Kalau ibu lihat untuk yang A, siswa yang pernah pergi ke Anyer itu ada 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 ya. Totalnya ada 16. Kalau yang B, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 ada 13. Yang C, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 7 itu 19 ya. Nah, tapi di sini ditanya banyak siswa yang hanya pernah pergi tepat ke satu kota. Kalian berarti lihat yang di A-nya yang nggak ada di B, yang nggak ada di C juga. Kalau untuk A-nya ada 5, untuk B-nya ada 4, C-nya ada 7. Jadi jawabannya 16. Yang D. Kalau ini kalian tinggal lihat siswa yang pernah pergi ke 2 kota. Berarti antara irisan A sama B, irisan B sama C, irisan C sama A. Ya udah 3 ditambah 4 ditambah 6. Totalnya adalah berapa? 13. Ya, jadi jawabannya yang B. Kalau yang ini lebih gampang, kita lihat siswa yang pernah pergi ke tempat 3 kota. Tinggal lihat yang tengah-tengahnya yang kearsir semua, yang kepilih semua. Antara A, B sama C yaitu berapa? 2. Jawabannya B. Ingat ya, kalau misalkan ini ibu mah mempermudah, nggak ada penjumlahan. Jadi udah ibu tulis angka-angkanya, tinggal kalian jumlahkan. Tinggal kalian hitung mana yang 1 kota doang, mana yang 2 kota doang, mana yang 3 kota doang. Gitu. Jadi diingat lagi jawabannya adalah B. Diagram Venn-nya udah ibu tulis semestanya 60, di situ ada K koran, N novel, M majalah. K-nya ada 17, N-nya ada 22, M-nya ada 33. Sedangkan yang suka koran dan novel ada 7, jadi kita kurang 17 dikurang 7 10, 22 dikurang 7 15. Terus ada lagi yang suka novel majalah, ibu kurang lagi jadi 24 dan 6. Oke, lanjut ada lagi yang suka koran sama majalah 6. Jadi 24 dikurang 6 18, 10 dikurang 6 4. Nah, yang enggak suka ketiganya ada 7. Jadi ibu jumlahin 60 sama dengan N dikurang 4, 6, 7, 6, 9, terus 18 dan 7-nya tambah 7. Oke, lanjut ada N dikurang 57 setelah ibu totalin. Oh ya, mohon maaf ini plus ya, bukan dikurang. Jadi 60 N ditambah 57 atau N sama dengan 60 dikurang 57 jadi 3. Nah, kalau udah ketiganya berarti kita coret lagi 7 dikurang 3 4, 9 dikurang 3 6, 6 dikurang 3 3. Jadi banyaknya siswa yang menyukai ketiganya adalah 3. Jadi jawabannya C. Oke, itu dia PJJ kali ini. Kalian jangan lupa pelajari baik-baik video ini dan dianjurkan untuk mencatat semuanya karena sebagian soal PAS diambil dari PH2. Jangan lupa isi absen di e-learning dan mengingat tugas-tugas yang belum kalian kerjakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Tarik sis, semongko. Yeay.